Pernahkah kalian merasa setelah menonton film Korea ada rasa sesak atau pikiran yang tidak mau hilang berhari-hari? Kenapa sinema dari negeri ginseng ini bisa terasa begitu mentah sekaligus sangat puitis di saat yang sama? Sinema Korea bukan sekedar hiburan. Ia adalah hasil dari luka sejarah yang dikemas dengan teknis produksi tingkat tinggi. Hari ini kita akan membedah anatomi estetika sinema Korea. Bukan cuman soal teknis kameranya saja, tapi soal jiwa, trauma, dan nilai sosial yang mereka simpan di setiap detak adegannya. Mari kita mulai. Yang pertama, dimensi visual. Sinema Korea sangat memperhatikan detail visual, tapi setiap pilihan warna punya fungsi psikologis. Di film thriller, mereka menggunakan palet warna dingin dan teknik chiaroscuro kontras gelap terang yang tajam untuk menunjukkan sisi gelap jiwa manusia. Namun, poin paling mendalam adalah komposisi simbolisnya. Kamera bukan cuma merekam objek saja, tapi menjadi alat kritik juga. Salah satu ciri paling kuat adalah ruang vertikal. Sutradara sering menggunakan komposisi garis untuk membagi kelas sosial, tanpa harus dialog. 뭐야? 어떡해? 요즘도 저런 걸 하네. 그러게요. Pada cuplikan film Parasit, keluarga Kim digambarkan selalu melihat ke atas, melalui jendela kecil yang sejajar dengan aspal jalan. Ini adalah simbol posisi mereka yang berada di bawah struktur sosial. Sebaliknya, rumah keluarga kaya penuh dengan garis horizontal yang bersih dan kaca besar yang luas. Secara visual, sutradara sedang membenturkan rasa sesak dan bebas sebagai kode kesenjangan ekonomi. Selain itu, lihat adegan tangga di film Parasit. Ini bukan cuma tangga biasa. Tangga ini adalah simbol kasta. Orang kaya bergerak naik menuju cahaya, sementara orang miskin turun menuju kegelapan basement. Secara visual, sutradara ingin kita sadar bahwa di Korea jarak sosial itu nyata dan sangat curam. Penggunaan warna neon, kontras, dan teknik chiaroscuro di film thriller Korea bertujuan menciptakan nuansa neo-noir. Warna dingin sering mewakili kesepian dan keterasingan karakter di tengah hiruk-pikuk kota modern. Kedua, dimensi narasi. Berbeda dengan film pada umumnya yang cenderung menjaga kestabilan emosi, narasi film Korea justru dibangun di atas fondasi ketidakpastian. Disinilah kita mengenal konsep genre blending dan tonal shift sebagai identitas penceritaan mereka. Dalam dimensi narasi, sutradara Korea melakukan apa yang disebut fusi genre atau genre blending. Mereka tidak membatasi cerita dalam satu kotak sempit. Dalam satu judul, kita bisa merasakan tajamnya satir sosial, kehangatan drama keluarga, hingga horor yang mencekam secara bersamaan. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Narasi ini dirancang untuk merefleksikan kompleksitas hidup manusia yang memang tidak pernah hanya memiliki satu rasa. Penting untuk dipahami bahwa perubahan suasana atau tonal shift bukanlah sekedar trik editing, melainkan sebuah arsitektur skenario yang matang. Sutradara dengan sengaja menyusun narasi yang manipulatif agar membangun rasa aman di awal cerita melalui elemen komedi, agar ketika konflik utama menghantam, resonansi emosional yang dirasakan penonton menjadi jauh lebih destruktif. Yang ketiga, dimensi karakter. Jika di banyak film kita terbiasa melihat karakter utama sebagai sosok pahlawan yang sempurna, sinema Korea justru sebaliknya. Mereka sering menampilkan karakter yang cacat secara moral, penuh luka, atau bahkan berada di wilayah abu-abu. Karakter ini tidak hadir dari kehampaan. Mereka adalah perwujudan dari sebuah konsep psikologis yang mendalam, yaitu Han. Kalian lihat ekspresi ini bukan sekedar rasa sedih biasa. Ini adalah Han, sebuah perasaan duka mendalam, keputusasaan, dan dendam kolektif yang sudah mengendap dalam sejarah bangsa Korea selama ratusan tahun. Sutradara Korea menggunakan estetika ini untuk menunjukkan bahwa karakter mereka bukanlah pahlawan super, melainkan manusia biasa yang meledak karena didesak oleh keadaan dan sistem yang tidak adil.
pertama kita bahas pengaruh sejarah. Estetika sinema Korea Selatan tidak tumbuh secara instan, melainkan ditempa melalui 3 fase evolusi yang dramatis. Yang pertama, era emas tahun 1950-an. Fondasi artistik pasca Perang Korea, industri justru mengalami lonjakan produktivitas yang dikenal sebagai The Golden Age. Di fase ini, sineas mulai bereksperimen dengan kedalaman psikologis dan simbolisme visual yang berani sebagai identitas awal sinema mereka. Yang kedua, era sensor tahun 1970-an hingga 1980-an. Di bawah rezim militer, sensor ketat memaksa visual menjadi seragam dan kaku. Namun pengekangan ini justru melatih para sineas untuk menyampaikan pesan secara tersirat melalui metafora visual yang halus guna menghindari pemotongan karya. Yang ketiga, era Renaissance tahun 1990-an hingga sekarang. Runtuhnya otoritarianisme memicu fenomena Korean New Wave. Tanpa hambatan sensor, sineas melakukan balas dendam kreatif dengan menghadirkan visual yang eksplosif, berani mengeksplorasi sisi gelap manusia, serta melakukan kritik sosial secara frontal hingga diakui secara global. Kedua, pengaruh budaya. Ada 2 pilar budaya yang menjadi mesin penggerak emosi dalam narasi Korea. Pertama adalah Neo-Konfusianisme dan kedua adalah Jeong. Budaya Neo-Konfusianisme menanamkan hierarki yang sangat kaku dalam masyarakat. Perhatikan foto dari film Decision to Live. Posisi duduk dan bahasa tubuh para karakter sangat dipengaruhi oleh jabatan. Estetika ini secara visual menggambarkan betapa kuatnya tekanan aturan sosial yang bisa mencekik individu. Namun sebagai penyeimbang ada konsep Jeong, sebuah empati kolektif yang sangat mendalam. Contoh terbaiknya adalah di film Miracle in Cell No. 7. Perhatikan bagaimana para narapidana bersatu untuk melindungi seorang anak kecil. Inilah Jeong, sebuah rasa kemanusiaan yang melampaui logika. Yang ketiga atau terakhir adalah nilai sosial yang lahir dari realitas ekonomi. Sinema Korea menggunakan estetika untuk memotret jurang kesenjangan yang sangat tajam. Tak ada contoh yang lebih representatif selain film Parasit. Sutradara Bong Joon-ho menggunakan perbedaan ketinggian bangunan sebagai simbol hierarki kelas. Begitu juga dalam film Burning. Estetika visualnya menangkap rasa frustasi dan keputusasaan generasi muda akibat tekanan kompetisi hidup yang ekstrim. Gaya penyutradaraan dalam film Korea berfokus pada bagaimana kamera menangkap realitas dan emosi karakter secara langsung di lokasi syuting. Yang pertama, komposisi, garis pembatas sosial. Secara penyutradaraan, sineas Korea sangat teliti dalam menyusun komposisi. Mereka sering menggunakan garis arsitektur untuk memisahkan karakter secara visual, seperti dalam film Parasit. Garis tembok atau jendela digunakan untuk mempertegas batas kelas sosial antara si kaya dan si miskin, tanpa perlu satupun dialog. Yang kedua, pengambilan gambar, extreme close-up. Selain itu, sutradara Korea juga dikenal berani mengambil jarak yang sangat dekat dengan wajah aktor melalui extreme close-up, seperti mata yang berkaca-kaca. Tujuannya adalah menciptakan kedalaman emosional agar penonton bisa merasakan duka karakter secara personal. Jika penyutradaraan adalah cara menangkap gambar, maka editing adalah cara memberikan ritme dan nyawa pada gambar-gambar tersebut. Yang pertama, montage, akselerasi narasi. Dalam aspek editing, sinema Korea unggul dalam teknik montage. Mereka menggabungkan potongan adegan pendek dengan irama musik yang presisi. Teknik ini efektif untuk mempercepat alur cerita yang rumit, namun tetap terasa elegan dan menghibur, seperti pada adegan pembersihan pelayan di film Parasit. Yang kedua, handheld dan jumpy cuts, estetika realisme.
Terakhir, penggunaan kamera yang bergoyang atau handheld sering dipakai dalam adegan aksi seperti di film Train to Busan. Teknik ini memberikan kesan realisme, membuat penonton seolah ikut merasakan kepanikan di dalam kejadian tersebut. Jika kita melihat lebih dalam, estetika film Korea bukan sekedar soal keindahan visual, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang melampaui aspek hiburan semata. Yang pertama, ekspresi emosi, menyampaikan perasaan mentah yang tak mampu terucap lewat kata-kata. Yang kedua, kritik sosial, menjadi cermin tajam untuk mengkritik ketidakadilan dan kesenjangan kelas. Yang ketiga, identitas global, membawa nilai budaya dan jati diri Korea ke panggung dunia. Yang keempat, penyembuhan trauma, memberi ruang bagi penonton untuk memproses luka sejarah atau trauma kolektif. Yang kelima, humanisme, menemukan sisi kemanusiaan bahkan dalam situasi yang paling brutal sekalipun. Yang pertama, respon lokal. Secara lokal, sinema menjadi kebanggaan nasional karena berhasil membangkitkan ekonomi. Di festival-festival Eropa, film Korea sangat dihargai karena dianggap puitis dan berkelas. Yang kedua, respon global. Dunia kini mengakui sinema Korea sebagai standar baru. Lewat platform streaming, hambatan bahasa runtuh, dan tema perjuangan kelas menjadi relevan dimanapun. Yang ketiga, respon film Korea di Indonesia. Di Indonesia, gelombang ini sudah merambah sejak era TV swasta. Istilah seperti oppa dan daebak bahkan sudah menyatu dengan bahasa sehari-hari karena adanya kedekatan budaya. Sebagai kesimpulan, estetika film Korea bukan sekedar tentang teknis kamera atau pencahayaan yang indah. Ia adalah perpaduan antara keberanian teknis dan kejujuran emosional. Dari penggunaan komposisi garis yang tajam hingga teknik editing yang dinamis, semuanya bekerja untuk satu tujuan, memanusiakan cerita. Melalui sinema, Korea berhasil membuktikan bahwa isu lokal yang dikemas dengan estetika universal mampu menyentuh hati siapapun dan dimanapun. Pada akhirnya, kita tidak hanya menonton sebuah film, kita sedang melihat cermin dari kehidupan kita sendiri. Jadi, saya Ratu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!